Hari ini penentuan apakah aku jadi pemangku atau tidak. Soalnya di sanggah ini akan melakukan yang namanya pemilihan pemangku. Dan ini benar-benar membuat aku tidak bisa tidur satu hari sebelum pemilihan. Oke, Bin Salabin. Oke, jadi saya juga ngambil ya. Dimana pemilihan pemangku itu tidak menggunakan yang namanya balian, tapi menggunakan yang namanya kuangen. Yuk kita masuk lebih dalam lagi. Tepat banget, hari ini adalah Hari Raya Kuningan. Dimana hari ini itu warga masyarakat yang ada di sanggah ini itu pasti hadir. Soalnya mereka akan melakukan yang namanya persembahyangan. Jadi untuk menjadi calon untuk next pemangku adalah semua warga masyarakat yang sudah pada menikah. Pemilihan pemangku dilakukan hari ini. Soalnya pemangku yang ada di sanggahku itu udah pada mendiang. Maka dari itu dilakukanlah pemilihan pemangku di hari ini. Dan ini aku baru pertama kali juga melihat pemilihan pemangku di sanggahku. Halo Nick, di dalam pemilihan pemangku ini itu dimana semua warga masyarakat yang sudah menikah itu menjadi calonnya, termasuk aku sebagai konten kreator. Dan ini benar-benar membuat aku deg-degan. Satu, siapa yang dapat keuangan berisi Ongkare, dia yang akan kiring di Betara menjadi juru mangku. Kuangen yang dimaksud itu adalah kuangen seperti ini. Jadi kalau di Bali itu ini namanya kuangen. Kalau saya lihat ini ada sekitaran 50 sampai 100 kuangen. Dimana kuangen ini itu akan diisi yang namanya Ongkare. Cuma salah satu saja. Jadi siapa yang mendapatkan kuangen yang isi Ongkare, dialah yang menjadi pemangku. Untuk jadi pemangku pun itu ada yang namanya pantangan. Nah, pantangan umum bagi pemangku yang ada di Bali itu ada beberapa saja. Yang pertama itu larangan menginjak sesajen, tidak cemer atau tidak mencuri atau menipu, kesucian makanan dalam artian pemangku memiliki aturan diet tertentu seperti larangan memakan daging tertentu seperti babi, sapi atau ayam, kesucian pakaian, menjaga kesucian tubuh, menghindari pelanggaran hukum, larangan memikul atau nyuwun sesuatu yang tidak patut, tidak boleh memendam sawe, tidak boleh membuat tirta sendiri, dan yang lain sebagainya. Sekarang persembahyangan juga selesai dan laki-lakinya yang udah menikah itu dipanggil dan disuruh duduk di depan. Oke, kita lihat saja. Dan aku juga calon pemangkunya. Dan beginilah beberapa ekspresi wajah yang berhasil aku rekam pada pria-pria yang ada di saat itu. Yang aku perhatikan, mereka ini senyum-senyum deg-degan, ada yang pasrah, ada yang semangat, dan ada yang sudah benar-benar siap. Rayu siap. Aduh. Di sini benar-benar di bawah tekanan. Tidak pria itu saja yang menyuruh aku menjadi pemangku, tapi wanita yang ada di sanggah ini juga memperhatikan aku ketika aku membawa kamera, dan mereka bilang, Ya. Pokoknya kuangen yang terakhir saya dapat. pada awalnya aku memikirkan strategi untuk mengambil kuangen yang terakhir, tapi itu di luar dari pemikiranku. Pokoknya tonton saja sampai terakhir. Jadi ada calon 120 orang ya guys di sanggah ini. Berarti kalau yang nggak hadir gimana ini? Kewajiban. Ketua Dadia pun menghitung jumlah pria yang hadir di saat itu. Jadi udah dihitung ya. Itu ada 55 orang termasuk aku. Jadi jumlah kakaknya 120, berarti hampir setengahnya. Hingga ada. Itu artinya kesempatan untuk menjadi pemangku itu lebih besar. Soalnya setengah dari pria yang sudah menikah itu tidak ada di sanggah. Mungkin saja mereka bekerja ke luar negeri, atau mungkin saja mereka sedang melakukan yang namanya kesibukan yang sangat penting sekali. Jadi buat laki-laki yang mengambil kuangen di saat itu, saya benar-benar acungi jempol. Kalian luar biasa. Salah satu kan sanggup pun apa nih siapa itu mas nanti sedikit Langsung komunikasi. Oke, berarti yang nampak komunikasi berarti siap. Ada pertanyaan, ada jawaban. Pada intinya, siap nggak siap, itu harus siap menjadi yang namanya pemangku. Oke, untuk saat ini kuangennya lagi diacak seperti itu ya. Asik. Ya beginilah ekspresi mereka untuk saat ini. Ya. Jadi aturan mainnya adalah mereka ini akan mengambil kuangen satu persatu, akan dimulai dari depan, setelah itu akan dibuka secara bersamaan. Waduh, benar-benar menegangkan. Tanya Mas Yo.
Itu tadi sedikit pancingan. Aku kira aku sebagai kameramen aku tidak mengambilnya, tapi Oke, jadi saya juga ngambil ya, soalnya saya udah nikah gitu. Oke, tersisa lagi belasan kuangen. Kok tangan saya gemeteran ini? yang aku rasakan di saat itu benar-benar deg-degan, tangan gemeteran, was-was, ketawa, tapi di dalam hati udah merasa gelisah gimana gitu. Dan ini mungkin saja pemilihan pemangku yang terjadi di dalam hidupku sekali seumur hidup. Kenapa aku bilang begini? Soalnya pemangku ini itu berlakunya itu seumur hidup. Kalau pemangkunya sudah menjadi mendiang atau sudah meninggal baru bisa diganti. Oke, sekarang yang datang itulah aktornya Pak Oye ya, yang sering banget kelihatan. Iki bojone sopo? Huha, huha, huha. Kasih. Dan pada akhirnya tersisa 2 kuangen lagi. Oke, tersisa lagi 2. Dan ini punya saya ya. Jadi nggak usah dibuka ya. Yang dapat bapak yang ada di depan. Oke. Dan pada akhirnya ketegangan di dalam hati, gemetar saya hilang seketika. Soalnya sudah ada pemangku yang terpilih. Sini saya agak sedikit terharu ya, saya nangis gitu loh. Soalnya ini juga saya baru pertama kali lihat pemilihan pemangku. Kemarin malam sempat mimpi atau gimana? Perasaannya udah enak. Perasaan. Oke, siap. Gimana nih akhirnya? Garek mah aja Baru bisa Bang plus. Aman nih. Sebelum tak digusur. Sesudah Long. Yang depan baru beli. Sebelum mengawal bersenang plus lebih. Misalnya nih, beli jadi pemangku ingin dulu. Misalnya. Pemilihan pemangku pun selesai. Selanjutnya aku berada di video yang satu ini.